Jadi kalau kita mau ngomongin metaverse, sebenarnya kita Ide ke sini setelah kita pulang dari ini kan, dari US kan, bener nggak ya? wah, betul banget, Bro. Jauh-jauh ke US tapi kita bawa Indomie juga ya. Iya. Dan itu salah satu hidangan paling enak ternyata di US. Widih, thank you ya bro, udah sempatin waktu untuk ngobrol-ngobrol. Oke, selalu dong kalau buat Bang Sastra harus bisa ngomong. Wih, asik. Pak Indra ini bapak metaverse Indonesia ya sekarang ya? Waduh. Kok bisa jadi bapak? Ini bajunya aja, situ meta saya bukan. Ya, Anda itu kan terlalu low profile ya. Tadi aku sebenarnya pilihin baju yang mana ya kira-kira sesuai. Ini aku ketemu bapak metaverse nih. wah asik. Yang mana bajuku kira-kira sesuai gitu. Ternyata dia malah low profile hari ini. Oke bro. Ya. Sebenarnya kan aku pantengin terus tuh beberapa tahun terakhir aktivitasmu di metaverse ya. Dan sebenarnya aku juga nggak terlalu memahami metaverse ini 100%. Jadi kayaknya ini waktu yang tepat untuk belajar sebenarnya definisinya gimana sih. Terus kalau kita mau, ya kita sebagai developer kalau kita mau main ke sini kira-kira apa sih yang perlu kita persiapin, apa yang kita perlu harapin dan masa depannya seperti apa gitu. Nah kayaknya itu yang jadi keresahanku saat ini gitu. Kalau menurut Bang Sastra apa? Metaverse itu apa? Kayak gimana? Kalau definisiku sekarang sih ya, mungkin sebuah upgrade experience dari internet kita sekarang. Terlepas itu hardware-nya apa, software-nya apa, tapi sebuah peningkatan experience gitu. Cocok. Jadi kalau kita mau ngomongin, setuju banget. Jadi kalau kita mau ngomongin metaverse, sebenarnya kita hanya perlu ngelihat internet aja ya. Gitu. Jadi mungkin aku sukanya ngajak kita kembali ke era dulu, era sekarang dan mungkin era masa depan gitu ya. Jadi zaman dulu nih, Mas Sastra kan tahu ya kalau dulu internet bisa connect nih pakai PC bisa connect pakai internet. Tapi yang bisa ditransfer di era-era awal nih itu cuma data. Jadi kita ya mungkin pakai kayak command prompt atau pakai bash gitu. Kita bisa transfer data, kita bisa ngambil data, write data, store data antar PC gitu ya. Terus berkembang. Sekarang ini kita udah di era di mana internet itu udah bisa mentransfer gambar, internet udah bisa mentransfer video kayak sekarang ini ya, rich media era gitu yang tentunya berbeda dengan yang kemarin. Nah, dan nanti akan ada masa depan. Nah, kalau menurut saya yang pertama tadi itu tuh sebenarnya itu era internet dimensi pertama gitu. Jadi kalau dimensi pertama itu kalau sumbu itu hanya ada X sama Y gitu ya. Jadi kalau inget tuh awal-awal zaman dulu kita mainan komputer apa-apa gitu ya, ada game pesawat-pesawatan. Nah itu kan dia hanya pakai pixelnya yang cuma dot-dot doang gitu, kayak mungkin karakter digabungin bisa jadi bentuk pesawat kayak gitu kan. Nah itu dimensi pertama tuh. Dimensi pertama, kita bisa bertukar teks, kita bisa bertukar file, tapi kalau udah ngomongin gambar kayaknya masih belum gitu. Maksudnya belum kayak gambar yang sekarang gitu, adanya paling pixelated dan everything. Masuklah kita kemudian ke dimensi kedua, internet dimensi kedua yang sekarang kita nikmati nih. Jadi teman-teman pemirsa semua di sini ya, kita semua menikmati internet, mau itu pakai handphone, mau kita pakai tablet, kita pakai PC kayak sekarang ini atau pakai laptop. Semua itu dimensinya panjang kali tinggi ya, kalau pasti naikin kalau itu panjang kali lebar gitu kan ya. Jadi kalau sumbu ada X ada Y gitu. Ya walaupun di sini kelihatan 3D gitu ya, kita semua terlihat 3D tapi akan terproyeksikan dalam bentuk 2 dimensi. Nah di internet dimensi pertama ke internet dimensi kedua pertukaran data tetap bisa terjadi, cuma ada upgrade yaitu visualnya lebih oke.
Oke. Sekarang kita sampai bisa punya YouTube atau video 4K yang waduh keren banget gitu kan. Cakep gitu. Itu kalau zaman dulu ya belum bisa. Nah, metaverse kalau menurut saya ini sebenarnya adalah upgrade lagi nih dari satu dimensi jadi dua dimensi. Sekarang upgrade bukan ke 3 dimensi doang, tapi ke 4 dimensi. Wah. Sebenarnya dimensi 3 dimensinya itu simple ya. Kalau sumbu itu X, Y, sama Z. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan metaverse itu pasti akan berhubungan dengan objek digital yang sifatnya 3 dimensi. Katakan nih, kita tahu ada augmented reality, kita tahu ada virtual reality. Bedanya apa? Nah, kalau augmented reality, objek digital 3D-nya ini kita bawa ke dunia kita. Kita pakainya HP gitu kan. Kita bisa lihat, wah ada Pokemon lewat gitu kan. Kita ngelihatnya di HP nih. Yang kita lihat 3D. Kalau virtual reality, nah di sini baru seru nih. Karena kita masuk ke environment dunia yang isinya semuanya 3D. Semuanya ada mejanya 3D, ada bangunannya 3D, ketemu orang kayak gini nih, kita ketemunya bentuknya 3D gitu kan, yang kemudian disebut avatar, kayak gitu-gitu. Iya. Kita bisa ngobrol, bisa salaman, bisa gebuk-gebukan, kalau nggak pakai tambahan ya nggak sakit gitu. Tapi kalau dikasih tambahan alat ya bisa juga kerasa gitu. Nah, itu 3 dimensinya. Nah, 4 dimensinya nih apa gitu kan? Pertanyaannya kan kayak gitu. 4 dimensinya itu adalah atribut. Gitu. Jadi tadi kayak aku ngomong nih, pukul nih. Kalau sekarang aku coba atau kita coba mau salaman nih, aku nggak bisa ngerasain kan tangannya bro tuh kayak gimana gitu, keker apa enggak. Terus shaky mungkin bergetar atau enggak, panas atau dingin, aku nggak bisa ngerasain. Gitu. Misalkan kita sama-sama bro menunjukkan HP nih, aku nunjukin HP nih kan. Nah, bro nggak bisa ngerasain kan, ini edge-nya ini tajam apa enggak nih gitu. Kelihatannya sih enggak gitu. Jangan-jangan pasti pegang tajam. Nah, ini sensory tactile. Kalau di human kan kita punya ini ya, alat perasa gitu kan. Nah, di metaverse, terutama nanti ketika kita ngomongin dalam perspektif VR ya, itu kita bisa merasakan tambahan atribut yang selama ini itu bisanya itu ya dirasakan oleh selain indera penglihatan. Katakan atribut penciuman nih. Wah, menurut saya sih one day itu juga kita bisa nih. Wah, saya bawa makanan apa nih? Soto gitu ya. Atau kalau di Medan apa ya? Medan apa bro? Yang enak gitu kan? Durian contohnya. Oh durian. Nah itu durian tuh. Contohnya baunya kan asik banget tuh kan. Bawa tuh, wah orang bisa tahu, oh durian itu ternyata tajam. Tajam itu kan atribut. Kemudian dia bau. Baunya kayak gini gitu. Dia bisa ngerasain itu tanpa harus ketemu objeknya yang asli. Itu. Jadi 4 dimensinya di situ, bro. Kemudian kalau ada durian yang panas nih, wah orang bisa ngerasain itu panas. Jadi nggak cuma ngeliatin ada uapnya dan ternyata mungkin nggak panas gitu. Jadi bener-bener dipegang, kok kerasa panas nih. Yang dingin kayak gimana, panas kayak gimana, bergetar kayak gimana, diem kayak gimana, tajam kayak gimana, lembut kayak gimana, itu semua bisa dirasain sih. Kayak gitu. Jadi menurut saya metaverse itu. Kalau sekarang kan teknologi sebelum metaverse itu kan hanya kita bisa lihat dari indera mata aja gitu kan. Betul. Dengan ada metaverse ini bisa jadi jembatan untuk indera kita yang lain gitu. Tapi bukan indera yang ini ya, maksudnya indera tubuh gitu. Bukan saya. Kebetulan namanya indera juga, jadi agak sulit. Iya, pasaran. Maksudnya indera perasa dan yang lain-lain gitu ya. Tapi kan itu tentu butuh waktu untuk sampai kita bilang mature lah ya, teknologi yang seperti itu gitu. Oh iya, ini kalau nggak salah kan bro, ide kesini setelah kita pulang dari ini kan, dari US kan, benar nggak ya? Wah, betul banget bro. Nah kayaknya kita cerita itu dulu deh, karena kemarin boleh. Seingatku sebelum kita ke US belum pernah ngobrolin VR, ngobrolin apa ya, masih sebelumnya mainan bootcamp, startup begitulah kan. Tiba-tiba pulang dari sana udah main-main VR aja nih kerjaannya nih. Nah itu gimana ceritanya dulu? Oh iya ini kita
kita historical banget ya bro ya. Ya jadi memang benar sih. Jadi pas kita itu waktu itu ini ya menikmati udara San Francisco yang dingin gitu kan, ke San Jose. Di sana kita ngerasain culture yang baru gitu kan. Sambil makan Indomie. Wah, ini endorse Indomie nih kita. Jauh-jauh ke US tapi kita bawa Indomie juga ya. Iya. Dan itu salah satu hidangan paling enak ternyata di US. Aduh. Oke. Jadi waktu itu kan bro inget ya, kita semua kan orang yang dapat Oculus gratis ya dari Mark Zuckerberg ya. Everyone here at F8 is going to be getting a free Oculus Quest. Nah, itu aku ke booth-nya Oculus tuh. Wah, terus nyobain semuanya. Di situ ada kayak 4 experience. Satu experience itu kalau mau nyoba harus ngantri lagi. Aku tuh bener-bener ngantri 4 kali nih. Jadi nyobain yang tools kayak buat 3D creator itu, lanjut berikutnya yang kayak ada gamenya, lanjut yang Horizon-nya, sama yang terakhir apa sih aku itu agak lupa itu. Nah di situ aku udah amazed sih, maksudnya wow ini tuh emang kayak bisa bawa kita ke dunia lain ya, ke dunia entah berantah gitu yang sebenarnya nggak di situ gitu, tapi sensasinya kayak ada di tempat lain gitu kan. Memang pada saat itu, terutama pada saat aku mainan yang kayak 3D creator gitu tuh, wah ini harusnya bisa open up many possibilities nih. Banyak problem-problem yang selama ini susah di solve, kayaknya dengan media seperti ini bakalan jadi bisa di solve. Makanya begitu pulang kita nyampe balik lagi ke Indonesia, di situ kebetulan pada saat mendapatkan Oculus nih pasti anterin sama program manajernya Facebook, Bapak Trimika itu ke Jogja. Asik. Alhamdulillah pas aku ulang tahun. Iya. Asik banget tuh, 1 Agustus 2019. Aku masih ingat banget. Nah, itu pas lagi acara DevC juga. Acara meet-up-nya DevC Jogja. Ngobrolin F8 gitu. Jadi bagi-bagi swag juga di situ. Nah, di situ aku ketemu nih sama yang sekarang juga jadi partner di Arutala, nama perusahaan yang kayaknya fokus ke immersive technology, yang mana ternyata di Jogja pun udah ada nih yang tertarik ke arah sebenarnya kan teknologinya namanya immersive technology ya. Jadi teknologi yang mendekatkan manusia dengan objek digital gitu. Nah, walaupun mainnya lebih banyak ke augmented reality, tapi ini mirip-mirip gitu. Ya udah, kayaknya kita discuss, kita lihatnya ada potensi apa gitu kan. Dan ya udah, akhirnya 2020 berdirilah Arutala, dan memang banyak fokus membuat solusi-solusi metaverse, terutama akhirnya kita menyasarnya ke pendidikan gitu. Karena kok kayaknya nih salah satu problem besar yang bisa di-solve dengan adanya metaverse adalah kekurangan fasilitas gitu, dan atau pendidikan yang biayanya mahal dan resikonya tinggi. Nah itu harusnya dengan metaverse kita bisa bikin biaya resikonya itu jadi lebih safe ya, lebih aman, dan biayanya juga lebih affordable. Tapi ada yang menarik tuh yang tadi tentang sampel di kesehatan itu. Berarti kan ternyata VR ini bisa dibawa untuk dunia pendidikan untuk sesuatu yang sifatnya berbahaya gitu kan. Atau mungkin costly kalau praktek secara langsung. Seperti apa itu contohnya, bro? Kesehatan ini salah satu yang banyak ya, pelatihan-pelatihan yang memang biayanya tinggi, costly, dan resikonya tinggi gitu. Makanya ya wajar ya biaya pendidikan dokter itu cukup tinggi gitu, karena memang biaya untuk bisa melakukan trainingnya itu emang tinggi sekali. Selama ini kan misalkan ingin tahu tentang organ-organ tubuh, itu kalau misalkan kita ya sewajarnya normal, ya berarti memang harus ada mayatnya gitu, atau mungkin ada tubuh yang memang tidak dan lain-lain. Yang mana itu cost-nya tinggi sekali gitu. Dan
durability-nya juga nggak bisa lama gitu bro. Jadi misalkan ada satu mayat itu kan namanya kadaver ya, kadaver itu juga nggak bisa lama gitu. Jadi mungkin dalam waktu berapa tahun itu ya akhirnya udah hampir nggak bisa digunakan lagi gitu. Padahal mendapatkan satu kadaver juga biayanya juga cukup mahal gitu. Nah itu costly banget. Oke. Terus kalau kita mau ngomongin resiko nih, tempat pembelajaran bagi dokter, bagi perawat, tenaga kesehatan itu di mana paling bagus kan di rumah sakit atau di klinik. Nah kita tahu sendiri nih, ya untungnya sekarang udah landai ya. Tapi kayak kemarin dengan adanya pandemi, resiko tertular COVID-nya tinggi gitu. Padahal pembelajaran harus tetap jalan nih. Akhirnya kan dilematis nih. Apakah belajar dengan resiko tinggi atau tidak belajar tapi jadinya nggak ada calon nakes yang baru. Nah itu kan juga bahaya dua-duanya. Nah disitulah metaverse bisa berperan gitu untuk memberikan alternatif solusi pelatihan yang tetap aman tapi bisa dijalankan kapanpun dimanapun tanpa mengurangi esensi pelatihan yang berbasiskan praktikum. Kalau di industri lain gitu ada nggak kira-kira sampelnya? Industri lain ada sih. Jadi kalau sebenarnya kalau kita ngomongin metaverse ini kayak akhirnya dua use case besarnya adalah satu itu untuk training, satunya itu biasanya buat marketing. Nah, marketing sih mungkin salah dua ya kemarin yang kita mungkin ada dua yang bisa aku cuplik ya. Kita yang satu itu kita bikin kayak exhibition tools. Jadi buat drone passenger. Ini perusahaan dia akan menerbangkan orang dengan menggunakan drone di masa depan gitu ya. Ya tapi saat ini kan drone-nya berarti belum bisa nerbangin orang. Dan kalau dia mau melakukan eksibisi kemana-mana, angkat, bongkar, pasang, rakit satu drone itu juga lumayan gitu cost-nya gitu. Apalagi dikalikan harus kan eksibisi beberapa kali gitu kan. Nah daripada itu kita siapkan nih VR, orang bisa ngerasain terbang naik drone kayak gimana. Drone-nya belum bisa terbang tapi orangnya udah bisa ngerasain terbangnya kayak gimana dengan menggunakan sensasi VR. Experience-nya dapat, cost-nya juga bisa reduce. Seingatku ya pas kita ke US itu memang sampel-sampel di sana kan itu lebih banyak ke entertainment kan atau gaming atau experience. Aku masih ingat tuh kita bisa kayak seakan-akan nonton konser, kita ada pasti depan artisnya gitu. Jadi kita kayak ada di dalam gitu. Nah waktu itu memang aku belum ada kepikiran kalau ini bisa dipakai untuk case-case yang memang real case gitu. Kalau itu kan semua entertainment atau gaming gitu kan. Dan kebetulan aku nggak terlalu tertarik juga dengan gaming kan. Nah, tapi satu mungkin komplainku ya. Tapi ini bukan ke metaverse-nya, lebih ke hardware-nya ya. Jadi ketika pakai Oculus itu aku nggak bisa lama. Satu karena berat, panas, dan aku kan pakai lensa ya. Jadi otomatis kan ketekan. Dan aku pernah pakai itu game apa dulu ya? Game seperti zombie gitu. Jadi kita nembakin zombie gitu kan. Seru sih. Tapi aku hampir muntah pakainya. Aku paksain kan karena serunya gitu hampir muntah. Jadi aku nggak tahu apakah ini umum atau memang hanya untuk beberapa orang aja. Akhirnya Oculusku itu gak jarang dipakai lah jadinya gitu. Seru tapi akunya nggak nyaman gitu. Menurut Bro itu gimana? Ya memang kalau kita ngomongin evolusi dari perkembangan device VR ya, ini kan berarti kan ngomongnya virtual reality ya. Ya memang orang harus pakai namanya HMD, head mounted display. Itu memang kita, kalau aku bilang ini kita baru di titik apa ya, beginning lah, awal gitu. Walaupun sebenarnya sebelumnya udah banyak nih perkembangan sebelumnya, udah ada kayak VR buat apa namanya, yang ya sebelumnya udah banyak yang bikin lah, dari Vive udah bikin. Oculus ini kan juga salah satu pembuat apa namanya device VR gitu kan, tapi sebelumnya juga udah banyak gitu kan. Dan semakin kesini emang itu semakin dibuat nyaman. Kalau dibandingkan dulu mungkin udah lebih parah lagi gitu kan. Sekarang itu semakin sophisticated, semakin lebih nyaman. Tapi memang itu tidak bisa dipungkiri. Satu, dia masih bulky banget ya, karena dia masih berat banget di depan. Kemudian buat bener banget buat yang
menggunakan kacamata itu bakalan kurang nyaman. Apalagi kalau silindris bro, karena sifatnya silindris itu memang ketika dia kena 3D nih, dihajar terus 3D itu bisa menyebabkan reaksi mual, nausea, kemudian kayak motion sickness gitu, karena memang silindris itu berat gitu kalau memproses garis-garis lurus yang beberapa kali dilemparkan. Padahal kan itu modelnya kan FPS ya, jadi terus-terusan gitu kita dihajar gitu makanya. Nah, memang harapan saya sih ini semakin ke depan itu, apalagi nanti bentar lagi nih katanya, mungkin bro tahu nih ya, saya malah pengen tahu. Katanya akan ada Oculus baru lagi gitu kan, yang ketiga gitu, dengan semua ceritanya, ada Project Cambria and everything. Yang harapan saya sih memang itu faktor-faktor ergonomisitas gitu. Jadi gimana caranya orang jadi nyaman itu bisa meningkat gitu, karena memang salah satu ada banyak challenge lah ya. Salah satu challenge-nya adalah durasi orang menggunakan head mounted display itu saat ini averagely yang masih nyaman itu masih di angka 30 menit. Lebih daripada itu, biasanya orang udah mulai pusing gitu. Udah mulai motion sickness dan lain-lain. Nah, motion sickness sendiri itu juga banyak tuh derivatifnya. Kenapa orang sampai motion sickness? Salah satunya adalah pada saat orang menggunakan head mounted display itu kan dia biasanya gerak nih di dalamnya, di virtualnya dia gerak. Tapi tubuh ini di tubuh kita kan juga ada sensor-sensor yang merasakan gravitasi, angin dan lain-lain. Ini kok nggak ngerasain feedback, jadi dia ada slack gitu rasanya, kayak matanya ngerasa gerak, badannya kok nggak ngerasa gerak, nah jadinya mual, gitu. Benar. Ya itu memang itu challenge sih, bro. Cuma semakin kesini sih trennya itu semakin bisa dikurangin. Kayak misalkan kita mau ngomongin tadi yang bikin pusing dari sisi kualitas gambar. Nah, Oculus 2 kualitas gambarnya udah jauh lebih bagus daripada Oculus 1. Jadi kalau di Oculus 1 itu kita ngerasain ada konten, ada flicker istilahnya, jadi kayak kedip-kedip gitu. Nah di Oculus 2 udah nggak ada, udah bisa bersih lah. Nah kemudian kalau kita ngomongin masalah bulky, Oculus 2 juga lebih ringan. Nah harapan kita sih memang itu ya, kayak saya selalu mengambil ininya adalah ini bro, handphone. Bayangin handphone tahun 90-an kan, nah, yang masih pakai tas gitu kan, yang punya masih dikit gitu kan, wah tapi udah bisa dibawa kemana-mana gitu. Lama-lama udah yang kayak dulu botol minuman itu kan, yang bisa digenggam. Nah, semakin oke nih. Ya, tapi itu pun masih berat gitu kan, kemana-mana masih berat. Terus nyimpennya juga susah gitu kan. Nah sama nih, sebenarnya kalau menurut saya VR device itu sekarang kayak ibarat kata kayak handphone, itu masih di era 90-an lah gitu, masih yang bulky, besar, yang punya dikit, belinya susah gitu kan. Nah tapi semakin ke depan kesini sekarang kita setiap orang gitu ya, mungkin ya ibu saya udah usia 60 tahun itu pun udah pegang HP gitu. Udah smartphone semua gitu kan, jadi tipis, dibawa kemana-mana nyaman, nggak berat gitu kan, baterainya awet ya. Ini bagian dari proses sih bro, sampai akhirnya nanti kita one day mungkin punya device VR yang ya udah kayak kacamata aja, atau kalau perlu kayak lensa contact lens gitu kan, yang mana kita udah kenyamanan itu udah integrate gitu sama tubuh kita, udah nggak ada rasa nggak nyaman ketika menggunakan dalam waktu lama gitu bro, menurut. Setuju. Berarti ya rasa mualku tadi akhirnya terjawab bro, motion sickness itu ya. Jadi memang seingatku dulu kenapa aku mual, ada di situ gerakan memutar badan, tapi bukan badanku yang kuputar, tapi sticknya yang kuputar. Nah itu kayaknya kan badanku bingung tuh, karena penglihatanku di situ aku udah berputar, tapi sementara badanku masih di sini gitu. Karena lebih cepat rasanya aku mutar stick terus tembak-tembak gitu. Mungkin kebawa mindset dari game ini kali ya, game yang non VR lah gitu kan. Untuk mengarahkan badan ya pakai sticknya aja gitu, bukan badan yang digerakin kan. Betul. Itu terjawab sih. Dan untuk evolusi hardware, ini aku setuju juga ya, kalau kita bawa ke handphone juga dulu besar-besar ya. Ya
Mungkin suatu saat nanti kita akan dapat device mungkin VR yang lebih nyaman gitu kan. Apakah metaverse itu hanya melulu VR? Saya juga agak-agak bingung menjawabnya ya, karena dalam artian metaverse ini kan sebenarnya jargon yang disampaikan oleh Facebook. Saya lebih enak menjawabnya adalah tentang immersive teknologinya gitu. Jadi kayak kita ngomongin, katakan geser dikit nih, kita ngomongin cryptocurrency, Bitcoin gitu kan. Teknologinya namanya blockchain. Iya. Nah, implementasinya bisa dalam bentuk cryptocurrency, bisa dalam bentuk NFT. Nah, ini juga sama nih, immersive technology, metaverse itu dibangun di atas immersive technology. Immersive technology itu, kalau ngomongin immersive technology, lebih bisa gampang saya neranginnya. Karena di situ ada sekitar 5 kali ya, 5 bentuk lah. Jadi esensinya immersive technology itu apa? Tadi ya, mendekatkan manusia dengan objek digital. Mendekatkannya gimana? Ada kayak 5 macam nih. VR deh tadi yang kita udah ngobrol panjang. Itu artinya manusia masuk ke dunia digital, pakainya head mounted display, salah satunya Oculus. Itu satu. Nah, 2 yang sebenarnya kita lebih common nih, yaitu augmented reality, AR. Bro buka Instagram, pakai filter, mukanya jadi berubah, padahal muka aslinya nggak kayak gitu. Nah, itu udah augmented reality. Perubahannya itu adalah objek digital, objek virtual, kitanya manusia normal dan sekitar kita ya kayak gini. Jadi kalau augmented reality itu objek digital kita bawa ke dunia kita. Nah, upgrade-nya lagi ada yang namanya mixed reality. Mixed reality itu kalau perlu tahu kayak Iron Man. Nah, jadi dia kata kuncinya adalah pada saat menikmati augmented reality, tangannya harus bebas. Gitu. Itu udah mixed reality gitu. Jadi kayak di VR, tapi kita sekitar nih. Itu tangannya udah bebas berkelana gitu. Itu udah mixed reality lah. Gitu. Nah, tapi ada juga bentuk-bentuk yang lebih simple, kayak ada juga Web 360. Contoh kemarin kita pada saat Daihatsu Rocky itu kita juga bantu buatkan untuk Web 360-nya, exhibition-nya yang atau mungkin nonton YouTube yang 360 itu juga sebenarnya udah masuk di immersive technology. Dan ada juga PC simulator, jadi simulator yang dia sebenarnya runningnya ya di laptop kayak gitu itu juga udah masuk. Jadi yang advance ya ada tadi VR, AR, MR yang sebenarnya mungkin lebih nggak se-advance itu tapi lebih banyak kita temuin juga ada gitu, yaitu yang PC simulator dan juga yang 360 teknologi itu bro. Nah memang orang akan lebih kenalnya metaverse karena itu adalah yang digaungkan atau aplikasinya kan sama seperti analogi Bitcoin dan blockchain kan. Bitcoin orang tahu tapi blockchain nggak tahu gitu, atau ya pernah dengar ya itulah gitu kayak gitu kan. Tapi yang menarik tadi yang mixed reality itu bro, apakah itu udah ada implementasinya sekarang atau hanya masih di film doang gitu? Film Iron Man tuh. Sudah ada bro, sudah ada. Jadi dulu sebenarnya awal-awal kita juga sempat riset mixed reality ya. Namanya itu Metavision. Nah, anehnya namanya juga Meta tuh. Dari Prancis, perusahaan dari Prancis yang dia ngeluarin device ya. Ngeluarin device kacamata dan kita udah bisa interact pakai tangan gitu. Cuma sayangnya 2020 awal dia tutup. Stylenya kayak hologram, tapi kita tetap harus pakai kacamata, bro. Jadi kita masih pakai kacamata gitu. Cuma kacamatanya memang masih harus colok sama PC ya. Nah, nanti objek digitalnya itu kita interact-nya kalau di VR kan kita pakai controller gitu kan. Nah, kalau ini enggak, ini totally pakai hand. Jadi kita bisa ambil barang 3D, kita gedein, kita kecilin. Itu dia udah bisa mengkalkulasi lah gitu. Tuh, itu udah ada. Nah, cuma kalau sekarang yang masih ada itu adalah dari Microsoft ya. Ada Microsoft HoloLens. Itu dia kurang lebih sama, cuma nggak perlu connect ke PC. Kita bisa berinteraksi dengan objek digital, tinggal pakai HoloLens gitu. Nanti interaksinya juga langsung pakai tangan. Jadi ya sudah ada sih dan sudah mulai digunakan di beberapa industri juga sudah mulai digunakan. Kalau nggak salah yang smart glasses juga konsepnya kira-kira mirip kan? Atau Google tuh, yang Google Glass yang dulu? Yes, itu sebenarnya
Google Glass itu termasuk mixed reality sebenarnya. Cuma sayangnya pada saat Google rilis di tahun 2013, ekosistemnya sebenarnya belum mendukung, bro. Jadi ya akhirnya kan di shutdown ya ininya proyeknya lah. Mungkin harusnya saat ini nih timing yang tepat buat Google. Nah, kalau di Oculus itu ekosistemnya seperti apa sekarang? Apakah dia seperti kalau kita di mobile kan ada Play Store-nya, kita submit ke sana. Apakah seperti itu juga di sana? Ya. Jadi sudah ada sih untuk yang kayak Oculus Store itu ada. Cuma sekarang mereka ada dua ya, ada Oculus Store, ada yang namanya App Lab. Oculus Store itu yang memang buat didistribusikan langsung ke marketnya itu, yang ya kurang lebih kayak Google Play kali ya kalau kita ngomongin Android gitu. Ada juga App Lab. App Lab ini kayak apa ya? Jadi dia intinya dengan App Labs ini kita bisa membuat distribution channel yang lebih private yang kita kontrol sendiri gitu. Nah, kalau yang sekarang kita lakukan sih kebanyakan di Apps Lab karena memang konten-konten yang ada itu masih konten buat publik, tapi lebih ke konten-konten buat perusahaan yang itu spesifik dan sophisticated lah untuk kebutuhan mereka gitu. Nah, kalau teman-teman engineer nih tertarik mau ekspor lah ke dunia imersif lah kita bilang ya, imersif teknologi ya. Kira-kira skill set apa yang perlu mereka persiapkan dan mindset apa yang perlu dirubah? Kalau mungkin mindset ini mungkin bagi orang yang udah cukup lama di industri tertentu ya, katakanlah kayak aku udah cukup lama di web contohnya. Mindset apa yang perlu kurubah supaya aku bisa lebih gampang ngeblend gitu masuk ke imersif teknologi? Sebenarnya kalau kita ngomongin learning pathway yang lebih enak nih sebelum masuk ke imersif teknologi, itu kalau bisa masuk dulu ke industri game, itu lebih dekat. Oke. Kalau kebanyakan di digital startup dan perusahaan kan kebanyakan kan outputnya itu kan aplikasi berbasis web atau berbasis mobile ya, Android or iOS gitu kan. Jadi pakai metodologinya aja biasanya SDLC ya, Software Development Life Cycle gitu kan. Nah, kalau di Metaverse ini, kalau sekarang sih metodologi yang fix itu belum ada yang dipublish gitu. Cuma kalau best practice-nya sih kalau saya lihat ini lebih dekat ke game development life cycle, lebih ke GDLC. Perbedaan utamanya di mana sih? Di aset sebenarnya. Kalau bro saat ini bikin aplikasi mobile atau web gitu kan, itu kan aset yang dimainin kan aset 2 dimensi ya. Sementara kalau kita ngomongin Metaverse itu semua asetnya mostly itu 3 dimensi gitu. Terus ada juga ketambahan, misalkan kita ngomongin soundnya itu pun juga nggak bisa hanya kita ngomongin yang penting nyala, tapi ada kayak spasial gitu. Jadi mindset utama yang harus nanti perlu dikuasain itu adalah bagaimana merubah perspektif dari yang biasanya itu cuma panjang kali lebar tadi itu. Jadi kalau web apps itu kan scroll ya, paling utama scroll gitu kan. Jadi kita udah punya ini, nanti kita scroll yang ada klik, zoom out, zoom in gitu. Activity-nya itulah, interaction-nya itu gitu. Nah, sementara kalau kita ngomongin Metaverse, apalagi kalau VR gitu kan, akan muncul kayak gini. Gimana caranya kamu ngasih tahu kalau tombol yang harus dipencet itu di belakang kamu bagian bawah. Nah. Menarik tuh. Nggak ada rencana buat apa gitu, pelatihan gitu bro sama kita developer? Oh boleh. Disiapkan. Jadi memang kebetulan kan ada tim juga nih di Dojobox Academy nih. Kita memang lagi menggodok untuk Metaverse Engineer ya. Jadi untuk membuat konten Metaverse ini ada engineer-nya dan ada aset kreator. Nanti tinggal milih pathway-nya mau yang mana nih, mau yang engineer-nya atau mau yang aset kreatornya. Itu nanti masing-masing memang udah ada spesifikasi dan skill yang harus dikuasain sebelum nanti akhirnya bisa create konten di Metaverse ini. Menarik tuh, karena kan kalau dari penjelasan bro tadi, orang yang mau masuk ke sini itu sebenarnya lebih enak kalau dia udah punya ketertarikan atau experience di game kan. Nah, justru yang terjadi sekarang ini banyak orang masuk ke dunia programming atau kuliah programming IT karena dia suka game.
ternyata pas di sana berbeda jauh gitu. Akhirnya dia stop Iya. gitu. Nah kayaknya orang-orang di sini bisa kita arahin tuh. Kamu suka game kan? Oh, bisa banget. Mau tetap di ranah game kan? Kesini aja, metaverse aja gitu. Jangan Betul, jangan betul, main betul, ke backend, makin gak kelihatan gamenya, gak ada tampilannya di Betul, sana. betul, gitu. betul. Betul. Nah, backend itu tadi satu dimensi soalnya kan. Ngomongnya cuma data, cuma ini. Iya, iya, iya. Kalau frontend masih ada lah 2 dimensi lah ya kan. Nah, frontend 2 dimensi. Sip. Nah, metaverse baru tuh 3 dimensi, keempat dimensinya tuh. Bro ada mau sampaikan nggak sesuatu ke teman-teman engineer atau apa gitu? Ya, ya, ya. Jadi, ya the world is changing and the only things that doesn't works is the old way of doing works. Widih, keren. Sip. Gitu. Ya pesanku simpel sih ke teman-teman developers. Kita ini kalau masa depan nih kita orang-orang yang berdiri di paling depan gitu ya. Yang menyebabkan perubahan, dan sekarang ini ada perubahan yang sangat cepat, dan satu-satunya cara yang gak works itu ya cara lama, itu udah gak works semua. Maka ya yuk bareng-bareng nih kita belajar nih, kebetulan ini changes is coming, dan aku sih percaya memang masa depan itu imersif, karena dengan imersif ini akhirnya kita bisa memanjakan bukan cuma mata dan pendengaran kita nih, tapi penciuman, indera perasa, indera taktils kita itu akhirnya nanti bisa juga berinteraksi gitu dengan menggunakan internet. Nah, mumpung belum banyak nih yang jago gitu ya, yang belum saturated gitu lah, belum kompetisi, belum begitu berdarah-darah gitu ibarat kata. Nah, jadilah orang yang memang duluan gitu kan, sehingga siap gitu menghadapi zaman yang berikutnya yang mungkin ya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Itu sih bro. Thank you bro, aku juga jujur mau banyak belajar juga tentang hal ini gitu. Kayaknya mungkin suatu saat kita bisa buat tentang sesuatu atau training atau meet up nanti yang mungkin kalau udah waktunya udah boleh, memungkinkan bro. Gitu kan. Thank you banget nih untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya. Kita tutup ya. Thank you bro, sehat-sehat. Yuk, thank you. Sehat-sehat, mari-mari.